عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Memberi wajangan dan lain sebagainya. Anak-anak yang banyak, berapa banyak anak-anak yang kita pandang, berapa anak-anak yang kita sudah lulus, itu semuanya titipan Allah, dan kita diamanahi, kita ditakdirkan dengan profesi sebagai guru ini. Mudah-mudahan mengajar bukan hanya sebagai tugas gugur kewajiban, tapi kita betul-betul mengajar dengan hati nurani, dengan keikhlasan kita karena Allah, karena kita dititipkan amanah dari Allah, ditakdirkan sebagai pendidik. Memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan kepedulian, gitu. Berbagi, sharing, caring atau peduli. Makanya karena berbagi dan peduli itu ada ikatan baik itu pribadi maupun kelompok. Tangannya ke atas dua-duanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jiwa kita hadir. Ayo. Oke. Ada 150.000 gelombang pemikiran yang setiap hari lewat di kepala kita. Dan 90% permasalahan manusia ada di bagian yang Bapak Ibu pegang sekarang. 90% permasalahan. Oke, sudah? Oke. Semuanya serahkan tangannya ke depan. Oke. Tangannya ke depan. Oke. Kita rasakan bagaimana raga kita merespon semuanya itu. Bagaimana? Ya. Kalau Bapak Ibu semuanya itu jangan ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu mendatangkan daripada setan. Jangan ragu-ragu. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah paham, sudah tahu nilainya, sudah tahu value-nya, sudah paham kebenarannya, jangan mengingkari. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya tidak berputus asa, maka insya Allah selain kelima hal itu Anda melakukan satu hal yang benar. Jadi siapapun yang tidak punya totalitas berarti dia tidak punya kualitas. Melayani dengan indah salah satu konsepnya adalah pelayanan prima. Kita biasa melayani anak-anak kita, melayani setiap hari ya Bu ya, melayani anak-anak di setiap hari, melayani rekan kerja kita. Kalau pas itu adalah istri kita di rumah atau suami kita di rumah, itu urusan rumah. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang sama-sama bekerja di Ashifa, mari kita melayani rekan kerja kita dengan indah. Oke semuanya, coba tangannya boleh ke belakang, pegang ke kanan kiri. Sampai kata-kata ini. Hai sahabatku, hai sahabatku, hai temanku, hai temanku. Terima kasih atas kebersamaanmu. Selama ini kita akan jadi teman, kita akan jadi sahabat, kita akan jadi saudara, insya Allah dunia akhirat. Oke. Enggak pernah ya Bu ya. Waduh. Oke. Dipijiti dengan apa? Diberikan pelayanan dengan indah, silakan. Ya, berikan pelayanan dengan indah. Oke. Ya. Apa kabar kawan? Saya baik-baik saja. Tepuk tangan, berteriak, berputar badan, cari kawan 7 saja. Kami dari grup Jalur. Kami akan menampilkan Yel. Halo. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya yang anak buahnya kalau memang percaya dengan ketuanya, silakan dipegang kakinya. 2, 1, angkat.
Kalau mau tahu clue-nya apa itu di sana. Itu adalah bagaimana caranya kita berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Yang pertama prinsipnya adalah satukan perbedaan walau berlawanan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, tua, muda, besar, kecil, putih, hitamnya saya. Itu ya. Jadi putih, hitam, terus dan lain sebagainya. Kaya, miskin dan sebagainya. Satukan perbedaan walaupun berlawanan. Jadi walaupun berlawanan tetap harus disatukan, nggak boleh konflik. Harus disatukan itu, harus disatukan, nggak boleh konflik. Walaupun berlawanan, itu oke, nggak masalah. Ya, tidak boleh melebihi Rasulullah, nggak boleh berlebihan. Ya, terus yang berikutnya apa? Satukan perbedaan walaupun berlawanan. Yang kedua, tutup celah dengan kemanusiaan. Sesuatu itu bisa dikatakan manusiawi ketika konsep ilahiyahnya sudah beres. Jadi sesuatu itu dilihat manusiawi ketika konsep ilahiyahnya sudah selesai. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan itu pasti adil dan beradab, itu pasti. Selama ketuhanannya Tuhan Maha Esa. Jadi Bapak Ibu yang harus kita bangun adalah bagaimana caranya berpikir kontekstual. Ketika permasalahan teknis, selesaikan di ranah teknis. Permasalahan di kelas, selesaikan di kelas. Permasalahan di rumah, selesaikan di rumah. Permasalahan di sekolahan, selesaikan dengan aturan sekolahan. Jangan campur aduk. Manusia itu ada beberapa jenis sesuai dengan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Ya, 12 tahun ya. 12 tahun dia mendapatkan ilmu yang salah. Misalnya umurnya sampai Nabi, berarti selama 50 tahun, 51 tahun berikutnya itu dosanya akan dilakukan terus itu. Dan akan menular pada banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu. Anda adalah orang-orang yang sangat mulia yang di situ memberikan ilmu yang bermanfaat pada anak-anak. Tapi bisa jadi Bapak Ibu semuanya memberikan dosa jariah kalau ilmunya salah. Bahkan kalau salah memberikan contoh pada anak-anak. Manusia berdasarkan peran dalam kehidupannya. Itu ternyata ada 5 Bapak Ibu semuanya. Saya punya ilustrasinya. Manusia wajib. Ini manusia sunnah. Yang dia nanti bisa di-upgrade kemampuannya menjadi manusia wajib, menjadi performer atau pekerja. Ini manusia mubah. Mubah sekali hidupnya. Ada nggak nambahin, malah bikin berat. Ya, hidupnya nggak fokus. Nah, nggak fokus dia, sering gagal fokus. Ini menjadi masalah berikutnya. Ini adalah PTS. Ya, ini manusia makruh. Nah, ini dia manusia haram. Hati-hati loh Ibu semuanya. Mengganggu yang lain. Bayangkan ketika orang lain sedang bekerja keras, dia malah menghenti. Nah ini tim yang efektif. Ini tim yang efektif. Apa yang dilakukan oleh pimpinan? Manusia haram buang. Artinya yang dibuang adalah kelakuannya. Jadi manusia yang di situ, kalau misalnya kita lihat konteks mendidik dengan lillah, artinya ini Bapak Ibu semuanya dituntut untuk menjadi manusia-manusia di atas kepala. Bukan berarti kita nggak butuh makan, ya kan? Bukan berarti manusia tidak butuh diakui. Bukan berarti manusia juga tidak punya kebutuhan bawah perut. Bukan manusia seperti itu. Artinya apa? Yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita adalah sesuatu di atas kepala kita. Kalau orang jatuhnya percaya diri, harusnya yang jatuh itu lurus atau kepalanya dulu. Maksudnya, sorry. Ya, oke, lurus ya. Artinya lebih bagus kepalanya dulu ya, lurus ya.
Lurus. Kira-kira lebih berat mana, yang jatuhnya lurus atau pantatnya dulu? Kenapa? Iya, karena jadi berat. Beratnya menumpuk di satu titik, jadinya berarti tidak merata. Oke? Jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah orang-orang yang katanya katanya fisiknya lemah, katanya. Dan ini realitanya ini adalah Gen Z semua. Oh enggak ya, ada milenialnya ya. 3, 2, 1. Dan semuanya harus mencoba ini. Saya tawarkan kepada orang yang katanya paling percaya diri di sini, silakan untuk berdiri ke sana. Satu, bagus. Bagus. Yang bertugas saja. Yang kedapatan angka 7, yang kedapatan kemudian angka 7, jangan menyebutkan angka tapi 7 yang kelipatannya ya. SD Asyifa 1 Cerdas Kreatif Berkarakter. Jadi Bapak Ibu semuanya, angka 7 diganti dengan SD Asyifa 1. 4, 5, 6, SD Asyifa 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kota Bandung 15, 16, 17, 18, 19, 20, Cerdas 22, 23, 24, 25, 26, 28. Alhamdulillahirabbil alamin. So when troubles come, menjadi manusia yang apa, mungkin akan bisa menilai diri kita sendiri. Dan dari situ yang keduanya, kita ada di posisi mana, tapi bagaimana kita bisa naik level untuk memperbaiki menjadi manusia yang bagaimana. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah memberikan kemudahan, membuka pikiran hati kita untuk bisa lebih baik lagi. Satu, menjadi manusia, termasuk saya pun bukan manusia yang sempurna, sama banyak kekurangan, banyak kesalahan. Artinya dengan seperti itu jadi refleksi diri. Dan untuk semua tim juga, yang ketiganya, yuk kita bersama-sama bahwa niatkan kita menjadi bagian dari SD Asyifa itu tidak hanya sekedar untuk mencari nafkah kemudian gugur kewajiban, tapi kita memegang amanah yang dititipkan oleh Allah SWT. Kita melayani dengan hati, kemudian juga mendidik kita dengan lillah ya, melayani dengan indah. Mudah-mudahan terwujud hari ini, dan tidak cukup hanya di sini saja, tapi saya ingin lihat nanti bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita semua untuk bisa menjadi satu tim SD Asyifa 1 yang solid, yang kompak, yang semuanya bisa berjuang tanpa ada PR. Satu PR, ini PR, tapi semua hayuk bersama-sama, kita lari bersama-sama mewujudkan, bukan karena sesuatu, tapi karena ini adalah panggilan jiwa kita, memberikan yang terbaik, amanah di depan kita, anak-anak yang nanti lulusan-lulusan itu akan bagaimana, itu menjadi jariah. Mudah-mudahan bukan menjadi jariah yang buruk tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Herman, tapi menjadi amal jariah yang baik untuk kita semua yang terbawa. Kita salah mengajar, maka menjadi jariah yang buruk untuk kita tanpa kita sadari. Jadi bersungguh-sungguhlah ketika ada tugas apa, berarti bersungguh-sungguhlah bahwa kita membuat perencanaan, kita dititipkan amanah, sehingga kita harus benar-benar dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Semangat? Terima kasih pada semuanya, tangan untuk semuanya.